kasus Ferdy Sambo ini kan sejak awal digulirkan bahwa ada terjadi tembak-menembak di Durian 3. Kemudian faktanya muncul bukan tembak-menembak, tetapi Brigadir J ditembak oleh penembak yang kemudian sekarang semua sudah tahu bahwa penembak adalah Ferdy Sambo. Ferdy Sambo ini kan petinggi Polri, mati, jabatannya adalah Kadif Propam, sehingga menggegerkanlah dunia, menggegerkan Indonesia bahwa kepolisian itu adalah gudang penjahat. Nah, ini problemnya itu. Dan kemudian masyarakat telah memberikan pendapat aksi-aksi yang cukup puas bahwa pembunuhan berencana itu dirancang digagas oleh Ferdy Sambo. Dan sekarang sudah masuk ke persidangan, sudah pembuktian. Ketika saksi sudah didengar, pendapat dari penasihat hukum tidak sudah disampaikan oleh eksepsi dan pendapatnya. Sekarang kita tinggal pembuktian satu persatu. Apakah Ferdy Sambo adalah perancang intelektual dader daripada kasus pembunuhan berencana itu atau tidak? Ataukah hanya pembunuhan biasa? Nah, dari beberapa fakta yang sudah dipublikasikan oleh media melalui sidang terbuka, sampai saat ini belum terbukti adanya pembunuhan perencanaan itu dilakukan oleh Ferdy Sambo yang adalah pembunuhan biasa, karena peristiwa di Magelang itu belum semua dibuka. Yang ada baru peristiwa di Durian 3. Nah, kalau peristiwa Durian 3 tidak ada perencanaan, waktu yang cepat kemudian itu terlaksana. Terkecuali itu diungkap ada peristiwa di Magelang, perencanaan itu disiapkan dari sana. Nah, telepon dari Kuat Marif kepada Ferdy Sambo juga sampai sekarang belum diungkap. Jadi ini yang ngeri-ngeri sekali, kita tunggu saja. Kalau nanti betul-betul nanti tidak terbukti pembunuhan perencanaan, berarti ubahlah desain skenario awal oleh Mabes Polri dan Kejaksaan Agung dan semuanya menjadi kasus biasa, pembunuhan biasa. Dan kalau pembunuhan biasa kan biasa lah terjadi di Indonesia ini, dan hukuman juga kita tahu paling tinggi 18 tahun, kemudian dia jalani, kemudian dia bebas, paling tinggi laksanakan 9 tahun, 8 tahun, bebas lah dia, selesai masalahnya. Jadi yang namanya pembunuhan berencana berarti berangkai. Dia tidak mungkin sendiri, direncanakan sendiri, dilakukan sendiri, tidak mungkin. Pasti ada peranan pembantunya, ada yang ikut melakukan, menyuruh melakukan, bersama-sama melakukan. Itulah pembunuhan perencanaan. Jadi boleh saya katakan ini pembunuhan berjamaah, rame-rame lah mereka terlibat. Jadi sehingga ada beberapa jenderal, kombes, kemudian AKP, kompol, kemudian itu terlibat semua karena mereka ikut di dalam, tidak ikut dalam perencanaan pembunuhan, tapi obstruction of justice yang terbukti, mereka menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi Ferdy Sambo ini luar biasa, semua tunduk dan patuh pada ini karena dia memang penguasa, orang tertinggi di Mabes Polri yang melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum di kepolisian, ya dia Kadif Propam gitu. Jadi gini, ini semua publik sudah tahu. Teddy Minahasa itu melakukan pemberantasan 303 di daerah Sumatera. Kemudian di sini di Polda Metro Jaya melakukan pemberantasan terhadap narkoba. Jadi satu sisi 303 diberantas, dibalas oleh di sini oleh Polda. Jadi ini peran bintang udah kelihatan kok. Jadi Teddy Minahasa itu kubunya lain, di sini kubu lain gitu. Jadi udah jelas itu tidak perlu kita jelaskan, publik mau udah tahu semua itu peran bintang itu. Jadi perang antara geng bukan peran bintang, perang antara geng itu terjadi. Berarti dalam kepolisian memang ada geng juga dong? Ya, pastilah udah ada geng, kayaknya udah sindikat ini. Nggak lagi rahasia-rahasia, sekarang udah terbuka semua. Nah, menurut saya Kapolri ini pasti ini yang mudah-mudahan visinya bisa terbukti, karena dia katakan mau bersih-bersih. Kalau bersih-bersih berarti harus dibersihkan satu generasi. Dibersihkan dulu satu generasi, habis itu semua baru timbul generasi yang baru itu katakan bersih. Dan kalau generasi yang ada belum bisa juga bersih-bersih. Saya kurang yakin itu. Harus satu generasi ludes dulu, selesai dulu, generasi baru itu katakan bersih-bersih.
Kalau sekarang mah belum bisa juga, karena ini kepolisian ini juga luar biasa ini. Mereka yang menegakkan hukum, mereka yang juga melakukan hal-hal yang seperti sekarang ini, jual narkoba dan sebagainya, pembunuhan dan sebagainya. Jadi kan kita kan ada di gium ya, ada di gium itu hukum itu jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hukum itu harus tajam ke bawah, ke atas juga tajam. Itulah penegakan hukum. Dan itu yang menjadi cita-cita kita menuju ke negara hukum kita. Indonesia ini kan negara hukum, tapi negara hukum seperti apa yang diwujudkan? Menurut saya negara hukum di Indonesia adalah negara hukum yang berkeadilan, negara hukum yang tidak memihak, negara hukum yang jauh daripada diskriminasi. Kalau sekarang ini kan masih ya slogan-slogan aja. Tapi untuk menuju kepada suatu negara hukum yang untuk berkeadilan belum sampai. Hukum itu kan menciptakan keadilan di masyarakat tujuannya. Jadi tujuan hukum ada 3, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Keadilan itu adalah merasa nyaman, rakyat tidak merasa dirugikan hak-haknya, tidak dijajah hak-haknya. Itulah keadilan. Apalagi kemudian kepastian, bahwa hukum itu harus pasti, jangan di sana lain di sini lain gitu. Penegakan hukum harus merata, adil. Ketiga, kemanfaatan untuk bangsa dan negara, untuk pembangunan kesejahteraan sosial. Jadi 3 ini harus dicapai. Nah, apakah sekarang sudah dicapai? Menurut saya belum. Masih ada ketimpangan yang jauh di sana. Masih ada yang miskin cari keadilan susah, yang orang di atas keadilannya cepat dapat. Kan yang miskin sekarang susah cari keadilan. Mereka harus berjuang di pengadilan dengan biaya yang besar dan sebanyak berapa keadilan. Nah, oleh sebab itu menurut saya ada 3 hal yang diperbaiki. Yang pertama, sistem hukum kita ini. Jadi sistem kita itu menyangkut dengan substansi. Substansi itu bicara tentang materi undang-undang. Apakah materi undang-undang itu bagus? Katakan materi undang-undang bagus. Kalau materi undang-undang bagus dilaksanakan oleh siapa? Oleh struktur hukumnya, lembaga. Lembaga ini siapa? Lembaga penegakan hukum. Ada KPK, ada pengadilan, ada kejaksaan, ada kepolisian. Nah, mereka ini adalah harus betul-betul memiliki integritas, memiliki moralitas yang tinggi untuk menegakkan hukum. Yang ketiga apa? Culture hukumnya, budaya hukum masyarakat. Edukasi itu perlu. Sekarang masyarakat kan juga kan banyak yang belum sadar hukum. Jadi 3 hal itu sistem hukum harus ditata, diperbaiki dengan apa? Memperbaiki substansi hukum, memperbaiki culture hukum, dan memperbaiki lembaga strukturnya. 3 ini harus diperbaiki. Menurut saya, kalau tidak diperbaiki nanti kita seperti ini. Yang sekarang ini yang parah adalah lembaga kita. Hasil survei lembaga penegak hukum di Indonesia ini paling rendah dari semua yang sekarang terjadi adalah kepolisian. Kemudian ada kejaksaan, pengadilan, dan KPK. Menurut saya itu. Jadi hukum ini kan dibentuk oleh lembaga politik, ya, dilahirkan oleh lembaga politik. Jadi antara hukum dan politik ini saling memiliki hubungan integritas satu dengan yang lain. Tetapi ketika bicara tentang law enforcement, bicara tentang penegakan hukum, maka bukan lagi politik yang dominan, bukan politik yang pelima, hukumlah yang jadi panglima. Dalam prosedur pembuatan memang betul hukum ini dilahirkan oleh lembaga politik. Coba katakan Hakim Agung kan dilahirkan oleh lembaga politik, oleh DPR. Semua Hakim Agung, Mahkamah Konstitusi, semua proses lembaga di sana. Tetapi ketika mereka telah terpilih, maka jangan lagi politik yang dikedepankan, tapi adalah penegakan law enforcement itu. Jadi hukum di Indonesia ini kan adalah hukum yang dicipta-ciptakan oleh the Modern Fathers dulu. Ketika kita merdeka, tujuan hukum ada di sana. Hukum yang melindungi segenap bangsa Indonesia, hukum yang memberikan keadilan bagi seluruh tumpah darah Indonesia, bukan hukum yang mencabik-cabik hak-hak rakyat. Kalau hukum yang sekarang ini kan kita kembali ke kolonial dulu, yang masih mencabik-cabik hak-hak rakyat. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita Indonesia tidak merdeka. Jadi kemerdekaan di dalam hukum sampai sekarang kita belum sampai. Betul kita Indonesia sudah merdeka. Tapi apakah kemerdekaan dalam hukum itu sekarang kita capai? Menurut saya tidak. Hukum masih dicabik-cabik. Rakyat hak-haknya masih dicabik-cabik. Orang urus sertifikatnya susah,
orang perkara keadilan susah, cari keadilan susah, apalagi si miskin mendapat keadilan susah. Orang mencuri singkong dihukum, mencuri uang lain tidak dihukum. Gimana hukum kita ke depan? Jadi hukum ini harus betul-betul tegak berdiri di atas negara Republik Indonesia, tajam ke bawah, tajam juga ke atas.